Ini udah banyak nyamuk lagi anjing sebasmi. Udah lah. Udah. Halo. Ada Alif dong. Asli. Udah banyak yang join. Halo semua. Selamat malam. Hari ini kita mulai Bakar Rumun sesi 2-nya. Kita sekarang buat narasumbernya dari PPI Curug. Buat nunggu Kang Sultan. Buat teman-teman yang mau bertanya tentang Poltekkes atau tentang PPI Curug bisa langsung di komen ya. Oh, ini udah ada. Halo Kang, selamat malam. Apa kabar Kang? Kabar baik banget hari ini karena Oh, sekarang posisinya di mana Kang, di Bandung atau ada di asrama atau ada di sekarang, kosan? Ya? sekarang saya kita setahun. Maaf banget Kang, tapi suaranya putus-putus. Oh, suaranya iya. Iya. Sudah jelas. Nah, tadi mungkin lebih dideketin aja Kang. Oke, oke Teh, siap. Iya, maaf banget Kang. Kita santai aja ya Teh ya. Iya, kita santai-santai aja, kita ngobrol-ngobrol aja. Oke Teh. Oh iya Kang, tadi kan suaranya gak jelas ya Kang ya. Boleh Kang diceritain lagi sekarang posisi Akang ada di mana? Kalau sekarang posisi saya lagi ada di rumah, tepatnya di Bekasi. Kita udah menjalani PJJ online itu kurang lebih selama 1 tahun dari bulan Maret tahun lalu. Setelah OPTK selesai, itu sampai sekarang kita belum balik ke kampus lagi. Oh, berarti udah setahun diem di Bekasi ya Kang ya? Iya, udah setahun kita di Bekasi gitu. Bekasinya di mana Kang? Saya juga sering ke Bekasi kebetulan. Bekasinya ada di daerah Bekasi Selatan Teh. Teteh biasa di mana di Bekasinya? Di mana ya? Daerah Jati Asih kalau di saya. Saya nggak tahu itu Oke, Bekasi mana. iya itu maksudnya di Bekasi juga Teh, tapi berbatasan dengan Jakarta. Kayak gitu. Iya. Oh iya Kang, kan sekarang kita mau nanya-nanya nih tentang PPI Curug ya Kang ya. Nah, saya sendiri kan nggak terlalu ini ya Kang ya, nggak terlalu tahu tentang PPI Curug. Sebenarnya PPI Curug tuh kedinasannya di bidang apa sih Kang? Terus ada jurusan apa aja? Kalau di PPI Curug itu sendiri, jadi kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan. Tepatnya itu di bagian udara. Jadi kita di bawah Kementerian Perhubungan Udara. Di mana PPI Curug ini banyak program studi, banyak jurusan yang terdapat di sana. Seperti itu, Teh. Jadi mulai dari penerbang, mulai dari lalu lintas udara, teknik penerbangan, dan juga manajemen penerbangan. Nih Kang, ada yang ngechat nih Kang. Katanya Kenapa? kangen sama OPTK. Oh iya, OPTK terakhir di Curug ya, di PPI Curug ya Kang ya. Ya, OPTK terakhir itu ada di Curug, kita sebagai tuan rumahnya, dan alhamdulillah antusias dari berbagai macam sekolah kedinasan itu tinggi banget, termasuk Poltekkesos sih yang bisa saya ingat sampai sekarang. Bagus Wah, banget. tapi Akang aku nggak dateng, jadi sedih aja. Nggak pernah, maksudnya nggak ikut ke sana. Jadi belum tahu PPI Curug kayak gimana. Kalau Teteh mau tahu PPU Curug, mungkin bisa main ke PPU Curug gitu.
gitu. Ditanya sama teman-temannya gitu, PPI Curug itu luas banget teh. Jadi ciri khas kita tuh di sana mempunyai wilayah yang cukup luas gitu dibandingkan sekolah kedinasan yang lain. Seperti itu. Oh, mungkin nanti boleh dibagi sama Poltekkes ya Bang ya. Kang ya. Oh iya, Akang tuh umur berapa? Kita belum kenalan nih Kang. Biar Ya, enak ngobrol. mungkin kayak ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi ya mungkin gitu ya. Jadi nama saya Muhammad Sultan, asal dari Kota Bekasi, umur saya 20 tahun, seperti itu teh. Oh, berarti seumuran ya. Kita seangkatan kayaknya Kang. Ya, kita lulusan 2018. 2018. Iya. Ya, Oh ya udah manggilnya Sultan aja ya, biar lebih akrab. ya, saya juga manggil Teteh Anissa aja ya. Iya boleh, manggil Anissa juga nggak apa-apa. Ini ada yang nanya Kang di kolom komentar yang saya baca. Aku mau nanya, bener gak sih katanya diperiksa keperjakaan? Wow. atau atau ini temennya Kang Sultan kali ya? Ini dijawabnya serius atau kita balas bercanda juga? Aduh, Ya, jawabnya serius mungkin aja kali kalau ya Bang. saya jawab pertanyaan tersebut mungkin lebih ke dari di tes kesehatan ya pada saat masuk di kedinasan. Jadi hampir di seluruh kedinasan, ikatan dinas dari PDN, STPI, STMKG dan sekolah kedinasan yang lain maupun itu dari polisi dan militer pastinya ada seleksi kesehatan. Nah, di tes kesehatan ini diperiksanya apa aja sih? Ada bagian luar dan bagian dalam. Dan bagian luar itu dilihatnya seperti apa? Dari postur tubuhnya, dari matanya, dari penampilan dan yang lainnya. Sedangkan bagian dalam itu tidak secara spesifik itu di tes tadi seperti keperjakaan dan yang lainnya itu tidak ada tes keperjakaan, hanya saja tes tes yang lainnya gitu seperti ambien dan yang lainnya. Nah, tadi Kang banyak jurusan nih Kang ya di PPI Curug ya Kang ya sekarang atau masih STPI Kang? Kalau sekarang kita udah berubah nama menjadi Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, jadi STPI sudah tidak berlaku lagi gitu karena ini belum kembali ke pendidikan, jadi Ecolet kami masih bernama STPI. Oh, ini ada yang nanya Kang masuk PPI ada jurusan IPS-nya nggak? Mungkin yang asalnya SMA-nya IPS boleh nggak sih Kang daftar ke PPI Curug? Oke, mungkin gini ya, kalau buat teman-teman yang di IPS, khususnya jangan berkecil hati gitu. Bisa nggak sih masuk di PPIC? Saya jawab bisa. Hanya ada satu jurusan yang membuka untuk lulusan dari SMA-nya itu IPS, terutama itu di jurusan saya, di Manajemen Penerbangan Operasi Bandar Udara. Dan lulusan IPS itu bisa daftar khusus untuk prodi Operasi Bandar Udara. Jadi kalau dilihat dari prodi-prodi yang lain, paling banyak peminatnya itu bisa dibilang operasi bandar udara. Walaupun saya dulunya IPA, saya lintas jurusan ya Kang ya. Jadi IPA IPS boleh asalkan sesuai dengan si program studi yang diambil ya Kang ya. Ya, benar banget itu. Kalau boleh tahu di PPI Curug berapa tahun Kang? Lulusnya dari awal sampai lulus. Ya, kalau di PPI Curug, kalau dilihat dari lulusnya itu, kita ada yang D3 dan juga D4. Untuk D4 ini hanya untuk penerbang dan juga teknik pesawat gitu. Sedangkan kami gitu, jurusan operasi bandar udara, manajemen penerbangan itu hanya 3 tahun. Jadi paling lama maksimal pendidikan di PPI Curug itu selama 4 tahun. Seperti itu. Nah, kalau buat si tesnya sendiri, Kang, susah nggak sih Kang? Boleh cerita-cerita dong? Maksudnya waktu pas lagi tes itu, euforia tesnya tuh kayak gimana? Mungkin tes fisik ya Kang ya kalau di sana? Banyaknya tes fisik. Ya, tes fisik. Mungkin kita cerita dari tes pertama dulu kali ya, di Boleh, SKD. Kang. Jadi di SKD, di Kementerian Perhubungan, kita kan masuk ke Panselnas, ke BKN. Nah, di sana tuh kita melaksanakan tes terlebih dahulu gitu, tes SKD namanya. Dan di sana tuh tes SKD ada TIU, TKP, dan juga ada TWK. Nah, di sana tuh kita dites dari seluruh peserta yang ingin masuk ke dalam sekolah tersebut. Setelah kita melaksanakan tes SKD, nantinya kita
bakal melanjutkan di tes selanjutnya, yaitu di tes kemampuan akademik. Nah, jadi tes kemampuan akademik di angkatan saya ini ada, hanya saja di angkatan bawah itu tidak ada gitu, dengan pertimbangan yang lainnya. Setelah itu dilanjutkan dengan tes kesehatan, psikotes, dan juga tes MAPA yang lainnya. Seperti itu. Berarti Banyak itu banget tes-tes. tahapnya banyak ya, Kang. Berapa tahap sih, Kang? 4 sampai 5 mungkin ya? Ya, sekitar 4 sampai 5 tahap gitu. Jadi banyak banget deh rintangannya, banyak banget ujiannya juga deh buat di tes di sana. Itu pokoknya Ah, pertama ya, sama kemampuan diri sendiri sih, yang paling penting itu. berarti waktu sebelum tes berarti ya Akang berarti bener-bener latihan banget ya? Atau emang dari awal Ya, pengen ke PPI Curug atau coba-coba? kalau boleh sedikit cerita, awalnya tuh saya emang niatnya itu masuk di Institut Pendidikan Dalam Negeri di IPDN. Di Oh tahun iya. 2018 saya melaksanakan tes tersebut, namun gagal. Dan di tahun 2019 ada rekan saya itu ngajak awalnya gitu, ayo coba daftar dulu di STPI, sama teman saya diajak. Setelah itu setelah saya tes kembali, setelah saya masuk saya rasa oh iya saya cocok ada di sini, dan saya merasa bersyukur banget bisa ada di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Terima kasih banget teman saya yang pernah ngajak saya buat join di STPI dan STPI, luar biasa PPI Curug. Ah, udah jadi satu nyawa aja ya, Kang. Jadi seneng aja gitu kuliah di sana. Bener, jadi satu banget sih kita. Tapi langsung penempatan kerja ya berarti, Kang? Ya, jadi kalau di sana kita ada dari jalur pola pembibitan, dari reguler dan juga mandiri. Sedangkan yang pola pembibitan ini lulus dari PPI Curug itu bisa langsung di penempatan di Oh. Kementerian seluruh Indonesia. Sedangkan yang reguler dan mandiri itu ada tahapan seleksi lagi untuk masuk ke bandara. Biasanya untuk yang reguler dan mandiri ini itu ditempatkan di Angkasa Pura I maupun di Angkasa Pura II seperti itu. Oh, nah ini Kang ada yang nanya nih. Kang Sultan mau tanya gambaran keseharian perkuliahannya tuh seperti apa sih di sana, Kang? Berarti asrama ya, Kang? Full. Full kita asrama selama menjalani pendidikan di sana. Kalau kita sedikit bercerita ya dari keseharian kita, dari bangun tidur sampai tidur lagi, biasanya kita bangun tidur itu sekitar jam 4 untuk persiapan sholat subuh dan juga persiapan untuk olahraga. Jam 5 kita itu setelah kita melaksanakan sholat subuh, kita melaksanakan olahraga terlebih dahulu sampai jam 6 kurang, sekitar 6 kurang 15. Persiapan lalu kita melanjutkan untuk makan pagi. Setelah makan pagi, kita dilanjutkan dengan apel pagi. Setelah apel pagi, kita langsung menuju ke pendidikan masing-masing sampai dengan pukul biasanya sih sekitar 16.00 itu pembelajaran berlangsung. Itu sudah selesai. Setelah kita melaksanakan KBM, kita langsung melaksanakan olahraga sore. Setelah olahraga sore, kita bersih-bersih, persiapan sholat maghrib, dan juga kita melaksanakan apel malam. Setelah apel malam, biasanya kita langsung ada agenda lain seperti ekskul dan yang lainnya. Seperti itu. Wah, sibuk banget, Kang. Itu dari Senin sampai Jumat kayak gitu terus, Kang? Apa ada Kamisnya enggak gitu? Biasanya kita dari Senin sampai hari Jumat itu full kegiatan seperti itu, rutinitasnya terus berulang seperti itu. Sedangkan Jumat Sabtu itu ada waktu untuk pesiar, untuk keluar dari kampus, kayak gitu. Oh, waktunya pulang ya, Kang ya? Ya, karena saya deket di Iya. Jabodetabek, bisa pulang. Gitu. Ini Kang pertanyaan saya, Kang. Di sana lebih banyak perempuan atau laki-laki sih, Kang? Pertanyaan yang ya oke lah, bisa saya jawab ya. Sebenarnya kalau ditanya perempuan atau laki-laki, paling banyak ya pastinya laki-laki lah di sana ya, kayak gitu. Jadi Iya. Ya siapa tahu gitu, Kang, tiba-tiba mungkin ada di satu jurusan yang hampir banyaknya perempuan gitu, Kang? Atau udah rata aja sedikit perempuannya? ya hampir rata, atau gini, kebalikannya, kita di sana itu ada satu prodi di mana prodi ini tuh semuanya laki gitu. Jadi PPK itu semua prodinya itu tarunanya itu semua laki-laki, jadi nggak ada perempuan. Oh, wah. Kalau di saya banyaknya perempuan, Kang. Iya, itu Ya, dia. siapa tahu gitu kan Akang mau main kapan-kapan ke Poltekkes, Kang.
Aman. Jadi gini, jadi gini, Andis. Dulu tuh sempat pernah kepikiran juga ada rencana pengen masuk di Poltekkes juga gitu. Kayak sempet cari Wow. tahu informasi, sempet cari informasi gitu tentang apa sih Poltekkes itu kan. Penasaran juga nih, ternyata pas di searching itu banyak juga nih tadi yang Anissa bilang itu banyak banget wanitanya kayak gitu. Jadi kayak kesejahteraan sosial, rasanya kesejahteraan sosial asik nih bisa bantu banyak orang kan. Iya iya, betul Kang. Ya mungkin ada plus minusnya dari Kang ya. Nah tadi kan Kang bilang nih kayak dari Senin sampai Jumat gitu, terus pernah bosan sehingga nggak sih Kang, terus kayak nggak ikut apa-apa dia pura-pura sakit gitu. Pernah nggak? Ya mungkin itu balik lagi ya, itu balik lagi ke kepribadian kita. Ada yang ngeles, ada yang bener-bener ikutin dengan baik, ada yang tipikalnya ya ogah-ogahan ya bahasa kitanya gitu, kayak ya dia mau ngelakuin dan enggak gitu setengah-setengah. Tapi kalau dari saya pribadi, saya berpikirnya seperti ini, kayak aturan udah dibuat, aturan ini harus saya ikuti dengan baik. Kebiasaan ini akan menjadi kebaikan bagi saya di masa depan gitu, dan akan menjadi sebuah Wow. karakter di diri saya. Jadi saya pengen banget jadi contoh buat teman-teman yang lain, buat adik-adik junior yang lain. Seperti itu saya pengen ya menjalaninya aja dengan have fun, nggak usah dibawa bosen, pokoknya dibawa santai aja kayak gitu. Wah, semangat banget, keren-keren. Berarti semangat banget. Nih Kang ada yang ngechat, wah kenapa nggak masuk Poltekkes aja Kang? Ini pasti anak Poltekkes Kang, yang kekurangan laki-laki di kampus kita. Mungkin kenapa nggak masuk Poltekkes ya, mungkin takdirnya emang ditakdirkan buat masuk di PPI Curug kayak gitu. Kalau misalkan nggak masuk, mungkin ada kemungkinan bisa dimasuk. Iya. Soalnya dulu Kapan-kapan main aja Kang. ya boleh ya, Boleh boleh nanti kita ini aja apa namanya duta-duta berkunjung kampus gitu Kang. Tapi pengennya offline sih Kang. ya, harusnya sih gitu ya. Nanti mungkin Iya. kita buat jadwal sih. Boleh, boleh. Berarti kan selama offline nih nggak olahraga dong Kang? Kan udah nggak ada upload. Atau masih Rutinitas. rutinitasnya kayak gitu aja? Ya, tetap sih kalau saya di rumah saya tetap menjaga kebugaran tubuh juga. Saya seringnya sih lari, terus juga workout juga di rumah. Jadi tetap menjaga kebugaran tubuh supaya nanti pada saat balik badan juga tetap stabil, nggak kebesaran kayak gitu. Baju juga masih muat bahannya kayak gitu. Terus juga kayak kebiasaan-kebiasaan olahraga itu jangan lupakan, karena ya itu memang buat kesehatan kita kayak gitu. Iya. Biar nanti tiba-tiba pas masuk offline, wah kok bajunya nggak cukup. Kayak saya Kang. Wah ini Iya. nyantai aja. Lihat, boleh Kang nanti ketemu aku. Ini udah pasti ngebet anak Poltekkes mau ketemu Akang nih Kang. Nanti bisa lah ya Kang ya. Iya. Kita Bisa jadi. nanti kita atur jadwal, kita buat silaturahmi juga antara PPIC sama Poltekkes. Kita tukar pikiran lah gimana sih caranya buat ngembangin duta ini gitu di sekolah. Karena yang kita lihat juga kayak duta Poltekkes acaranya ini bagus banget sih, kayak bakal rumun gitu antara masing-masing sekolah kedinasan. Iya Kang. Wah, iya sih emang kita juga bikin acara ini biar pertama kali buat ngasih informasi ke halayak juga. Terus kita biar sharing aja pengalaman-pengalaman gitu Kang. Apalagi kan di PP Curug banyaknya laki-laki gitu ya Kang ya. Ya, mungkin nanti Poltekkes bisa main lah ke PPIC gitu biar dikenalin juga sama taruna-tarunanya kayak gitu. Boleh, boleh. Oh ya Kang, pasti banyak banget yang nanya nih Kang, tips and trick masuk PPI Curug. Dan mungkin sekarang tuh banyak orang yang takut ya Kang ya, apalagi masuk penerbangan kayak ih serem banget nanti ngurusin pesawat dan lain sebagainya. Apalagi sekarang lagi banyak berita duka. Itu menurut Kang kayak gimana Kang? Ya, buat teman-teman semua gitu yang pengen masuk di Taruna Penerbangan, khususnya di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, buat kalian satu sih tips dari saya, kalian harus yakin dulu sama kemampuan diri kalian sendiri. Karena yang tahu kemampuan kalian, yang tahu batasan diri kalian tuh mampunya ada di mana ya diri kalian sendiri gitu. Yang pertama kalian harus yakin sama diri kalian dan kalian harus niat gitu. Kalian kalau ingin masuk di kedinasan, kalian harus komitmen sama diri kalian, latihan yang rajin, gak usah bareng sama teman, cukup diri kalian sendiri aja yang tahu, biar nanti teman kalian lihat hasilnya seperti apa. Dan yang kedua,
Kalau dari saya pribadi, coba kalian minta restu sama orang tua kalian, karena bagi saya restu orang tua, terutama ibu, itu penting banget. Di saat orang tua atau ibu udah ngerestuin kalian buat masuk di kedinasan, pasti semua jalan kalian itu dilancarkan. Begitu. Wah, hebat-hebat. Berarti yang pertama niat juga, usaha, apalagi orang tua ya Kang ya. Iya benar. Iya nih, mau masuk Poltekkes jadinya, duh, kenapa gara-gara aku ya? Enggak, bercanda. Gimana Iya. Kang? Tapi alhamdulillah di Bekasi sehat ya Kang ya? Kemarin nggak kena banjir juga Kang? Ya, alhamdulillah di Bekasi, di rumah saya aman semua, jadi nggak kena banjir. Tapi ya daerah-daerah lain seperti tadi Jati Asih sekitarnya itu banjir. Iya, Jadi iya Kang. Sedih saya juga nggak bisa ke sana dulu. Kebanjiran. Oh iya Kang, kan sekarang lagi online ya Kang ya. Itu kuliahnya gimana? Berarti pertama nih pasti materinya secara PPT atau seperti apa? Atau ada metode lain gitu Kang? kalau kita menjalani pembelajaran jarak jauh ini, biasanya kita menggunakan Zoom dan juga hal-hal yang lainnya gitu, kayak media-media lainnya seperti Google Meet dan juga presentasi dari dosen. Biasanya sih kita tuh setiap ada KBM, ada lecture, kita itu selalu on cam gitu. Diusahakan untuk on cam dan untuk menghargai dosen kita yang ada di sana yang mengajar. Dan kalau dirasa pembelajaran jarak jauh sama offline, ya lebih baik offline gitu, karena materi yang disampaikan ke dosen itu lebih mudah ditangkap oleh kita gitu, dan terjadinya ada interaksi gitu antara dosen sama tarunanya kayak gitu sih, jadi lebih baik offline sih. Boleh. Kan tadi Akang bilang Akang D3 berarti ya masuknya. Iya. Tahun ini lulus dong atau kapan Kang? Kalau kan saya kebetulan saya masuk di PPIC ini tahun 2019, jadi saya sempat setahun Oh, dulu. Tuh, kita sebenarnya seangkatan, cuman pada saat masuk di sana, saya ini gap 1 tahun. Jadi saya masuk tahun 2019. Jadi ya lulusnya berarti itu, kita bareng ya Kang ya? ya kita lulusnya bareng. Berarti kalau Boleh katanya deh. D3 gitu atau D4? D4. Kalau di Poltekkes D4 semua. Berarti Anissa D4 ya di Poltekkes lulus tahun depan. Iya, lulus tahun depan kita barengan lulus ya. Ini ada yang nanya Kang, maksimum tinggi badan cewek untuk masuk STPI sekitar berapa ya Kang Hehe? Oh ada maksimumnya, ada maksimum minimum gitu Kang? Ya, jadi hampir di sekolah kedinasan itu mempunyai batasan minimal untuk masuk di sekolah kedinasan, terutama di PPIC. Nah, di PPIC ini untuk di prodi saya sendiri gitu, untuk yang perempuan itu minimal tingginya itu beda dengan prodi yang lain gitu. Jadi di prodi saya ini minimal tinggi itu sekitar 155 antara 155 dan 160. Itu untuk yang tingginya kayak gitu. Dan untuk beratnya itu menyesuaikan dengan ideal. Bisa dihitung di indeks massa tubuhnya kayak gitu. Jadi Kayaknya saya nggak bisa masuk ya Kang. emang Anissa berapa tingginya? Ya 105, 455. Ya maksimumnya 55 kalau meterannya nambah sedikit. Tapi kalau di sebelah saya terlalu jomplang banget lah ya. Iya. Tapi saya jadi nggak bisa masuk deh. Oh, ini kan nanyanya maksimum nih Kang, bukan minimum. Ada maksimumnya. Oh, Maksimumnya 2 meter. Kalau Nggak ada maksimum ya itu kayaknya. kita nggak ada, cuma ada di STP ini teman-teman saya gitu dari taruna-taruna yang lain ini, dari prodi saya sendiri itu ada yang paling tinggi sampai 190 gitu, sama dari Bekasi juga. Itu tinggi. Itu tinggi atau tiang? Iya. Tinggi itu 190 kayak gitu. Itu tinggi banget Kang. Itu pintu aja saya lewat. Berarti Akang kalau ngomong kayak gini, iya Kang gitu. Iya. Kayaknya Kalau di sana panggilannya taruna ya? Atau sesama taruna Iya. itu manggilnya biasanya apa Kang? Oke, kalau misalkan kita tuh sesama biasanya kita junior ke senior itu kita memanggil asal daerah. Misal ada senior kita asalnya dari Bandung atau Jawa Barat, biasanya kita panggil AA. Atau kita di sana itu memanggil senior. Misalkan kayak saya nih, saya kan sekarang taruna remaja itu di tingkat 2. Sedangkan yang baru masuk itu taruna muda. Itu kita bisa memanggil
Artinya itu dengan taruna muda, taruna remaja, taruna madya, dan juga taruna dewasa. Kayak gitu. Biasanya sih kita Oh. manggil, kalau dari Bandung atau Jawa Barat AA, dari Jawa Mas, gitu. Dari Sumatera biasanya Abang, Dang, yang Kalau nggak kenal kan mau manggil aja gitu. Gitu. kita nggak boleh nggak kenal, kita wajib kenal gitu. Karena ya kita Oh. ini ketemu setiap hari. Ya kita juga mestinya harus tahu gitu. Siapa rekan kita, siapa senior kita, siapa senior kita. Kayak gitu. Wajib banget sih kayaknya harus tahu itu. Biar respect juga kita. Oh. Wah, saya kesulitan banyak kalau di sana, Kang. Kalau di sana biasanya emang Nisa, kalau di sana bareng Mm-mm. sama senior atau bareng sama rekan biasanya ada panggilan khusus gitu enggak kayak AA, teteh atau ya memang bebas aja gitu. Oh, iya kan kadang kan kayak saya tuh ngelihat Taruna tuh mukanya mirip semua gitu, nanti tiba-tiba itu yang mana manggil Mas orang Bandung. Ini Kang ada yang nanya nih, momen paling seru banget selama jadi Taruna PPI Kang. Momen paling seru banget bagi saya, momen paling teringat banget sih, paling seru gitu yang saya bisa ingat sampai sekarang itu pada saat pelantikan, di mana pada saat itu kita kurang lebih itu selama 3 bulan, dua mingguan, 1 bulan lah kita nggak ketemu sama orang tua. Kita menjalani pendidikan bareng-bareng dulu sama Matra Udara, Laut, Darat, itu kita kumpul di Ciwidey, dan itu momen yang paling berharga banget bagi saya. Saya bisa kenal sama teman-teman di seluruh Indonesia, saya bisa kenal sama teman dari STIP, dari STTD gitu, dari sekolah kedinasan. Jadi bagi saya itu momen yang luar biasa sih. Pertama Wow. dalam Harusnya Poltekkes juga diundang ya Kang ya. Jadi lucu tiba-tiba ada yang nggak bercanda. Ini baru mungkin ada yang baru join ya Kang ya, ada yang nanya nih prodinya apa aja Kang. Mungkin bisa dijabarin ya. satu-satu Kang. Ya, kalau ditanya prodinya itu ada apa aja sih di PPIC? Yang pertama itu ada penerbang. Ada penerbang. Yang kedua ada teknik pesawat udara. Ada teknik navigasi udara. Ada teknik mekanikal bandara. Ada teknik listrik bandara. Ada teknik bangunan landasan. Ada lalu lintas udara. Ada PKPPK. Ada operasi bandar udara. Ada 9 ya Kang ya. Ya, jadi banyak prodi di sana. Namun di tahun ini, gitu di tahun 2020, ada beberapa prodi yang tidak membuka jalurnya, seperti penerbang dan juga PKPPK. Seperti itu. Nah, Kang, kalau jadi penerbang ada tes tambahannya nggak? Ya, kalau misalkan, jadi Pilot untuk penerbang tuh Kang maksudnya. untuk penerbang Oh. ini yang dimaksud sama Ray Perdana ini itu pilot. Jadi pilot itu ada tes khususnya lagi gitu. Setelah kita melakukan tes yang wajibnya gitu bersama prodi yang lain, sedangkan penerbang ini ada tes lainnya gitu, tes seperti kesehatan lagi dan juga tes terbang. Jadi mereka terbang bareng sama instruktur. Terbang. Jadi Terbang naik terbang pesawat, bukan terbang. Terbang. Aku ya, bete banget ya kebayangnya. pesawat itu masa. Oke, berani enggak gitu ya? Iya, harus berani karena ya mereka kan udah milih di jurusan penerbang, jadi minimal basic-basicnya mereka udah ada lah kayak gitu. Ini Kang, aku tuh mau nanya nih. Ada mitos, enggak mitos sih, kayak orang-orang ngomong katanya kalau jadi pilot tuh giginya nggak boleh bolong, itu bener Kang? Sebenarnya itu bukan mitos gitu. Sebenarnya itu kan dilihat juga dari apa ya, dari sebuah penampilan. Itu kan kita juga Oh. ya penampilan kita harus bagus juga, good looking juga gitu. Karena ya itu kan mempengaruhi juga nantinya gitu kesehatan kita. Kalau misalkan bolong, nanti pada saat terbang sakit gigi kan nggak lucu kayak gitu. Jadi ya semuanya itu harus dipersiapkan dengan baik juga. Berarti bener ya Kang ya, itu jadi buat teman-teman nih yang mau ikutan tes diperiksa dulu giginya. Kayak saya nih bolong udah di out duluan. Tapi nggak kelihatan bolongnya. Di belakang kan ditutupin. Kalau bolongnya di depan atau malu Kang. Iya. Ini abang prodi apa tuh, katanya banyak yang baru join Kang. Oh ya,
Kalau ditanya saya prodi apa, saya di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, saya prodi Operasi Bandar Udara 15 tahun. Itu nanti kerjanya ngapain, Kang? Kalau boleh tahu, Nah, Kang. bisa tahu ini marshaling yang tukang parkir pesawat, Oh, iya. kargo, Iya, iya. ya. Mm-mm. Ya, kita juga di prodi Operasi Bandar Udara juga kita belajar menjadi marshaling seperti pesawat. Kita juga Oh. menjadi petugas deteksi X-ray. Jadi barang-barang kalian apa aja nih? Terus juga kita menjadi AFSEC, aviation security juga. Itu kita menjaga keamanan di bandara dan yang lainnya. Jadi ya sisi udara dan juga sisi darat itu adalah wilayah kewenangan kami gitu. Gimana caranya kita bisa menjaga itu dengan baik. Wah, berarti lumayan berat ya. Jadi Akang tuh bener-bener yang ngintai nih barang apa aja yang dibawa, nyelundupin apa-apa gitu ya, Kang ya? Ya, benar banget. Jadi keselamatan, keamanan itu adalah prioritas kami di penerbangan. Seperti itu. Hebat-hebat. Kalau PPI nanti lulusannya udah PNS atau ASN, terus kerjanya udah dijalurin belum ya, Kang? Oke, kalau buat jadi baru tahun lalu itu dibuka untuk jalur pola pembibitan dan pola pembibitan ini pada akhirnya nanti akan menjadi PNS Kementerian Perhubungan kayak gitu. Jadi di atas saya 1 tahun itu baru dibuka PNS gitu dan saya ini angkatan kedua pola pembibitan gitu. Dan di Wow. tahun kami ini ada satu juga. Jadi baru 3 tahun dibuka pola pembibitan dan di tahun ini di tahun 2021 itu belum ada informasi resminya apakah pembibitan Oh. ini dibuka kembali atau tidak. Jadi buat kalian yang mau masuk di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug ataupun sekolah kedinasan STTD dan sekolah Kementerian Perhubungan yang lain, bisa kalian pantau aja di info si pencatat kayak gitu. Wow, berarti Akang lulus juga udah langsung ASN ya, Kang ya? Ya, insya Allah, alhamdulillah kayak gitu. Alhamdulillah. Ini nggak apa-apa ya aku manggil Akang bukan AA atau mau dipanggil AA aja. Boleh juga, nggak apa-apa. Ya Sultan gitu ya. Ini katanya Sultan nggak fokus katanya gitu. Ini pasti temennya Sultan nih. Halo Karama. Iya nggak fokus juga gitu sama yang lainnya lah. Terus ini ada, enak nggak Bang masuk OBU? OBU tuh apa, Kang? Tadi OBU itu singkatan dari operasi bandar udara. Kayak gitu. Oh, biasanya prodi gitu ya, kayak aku nih rehabilitasi sosial, disingkatnya Rehsos. Akang disingkatnya OBU gitu ya? Kalau Teh Anissa ini jurusan apa tadi? Rehabilitasi. Rehabilitasi sosial. Sosial. Berarti ujung-ujungnya itu merehab orang yang narkoba atau Iya, jadi kita rehab nanti ngerehab orang yang narkoba, terus nanti kita ngerehab orang-orang yang mempunyai masalah dengan lingkungannya, contohnya kayak kita terapi, kita konseling, kayak gitu-gitu kan. Jadi Akang nanti nih kalau misalnya ketemu sama teman atau Akang punya masalah bisa datang ke saya. saya nanti datang ke Anissa ya. Iya, boleh Kang. Berarti ya. Boleh. Yeah. Ini katanya Berarti maunya dipanggil. Iya, gimana kan? Berarti kalau Anissa ini banyak ketemu sama interaksi sama orang ya. Jadi orang-orang baru, orang-orang di lingkungan itu jadi bisa ketemu banget gitu. Karena sosialisasinya berarti bagus banget ya. Jadi seru gitu. Iya, belajar. Ini juga sebenarnya deg-degan. Belajar aja pokoknya ketemu sama orang baru harus bisa ngobrol, harus bisa bikin orang nyaman buat bisa ngobrol sama kita. Iya. Gitu. Iya. Tapi ini Akang Sultannya bermasalah kayaknya bukan temennya. Ya nggak apa-apa, boleh nanti Akang Sultan datang aja ke saya. Datang ke saya aja Kang, saya juga Rehsos tuh. Yuk, ini Kang, ini Ayu saat ini ngebet terus Kang. Pokoknya nanti Akang datang ke Polsek Rehsos nih, paling depan ini Ayu nih. Terima kasih ya. Mau ada waktu gitu kita bisa ketemu, bisa silaturahmi bareng lah gitu. Kita sama-sama bertukar pikiran sama diskusi juga. Iya. Ya ini pilih aja Kang. Akang kalau nggak enak milih ke saya atau ke Ayu gitu aja Kang. Nanti ini kita ketemu lah ya. Boleh. Gak dijawab Bang, enak nggak masuk OBU? Katanya enak nggak tuh Bang? Iya, kalau dibilang masuk OBU enak atau enggak, saya bilang enak banget saya bilang. Kenapa sih saya bilang enak banget masuk di OBU? Karena di OBU ini saya berasa banget
punya satu ilmu baru yang bisa kita dapatkan gitu dari senior kita, dari dosen-dosen kita gitu. Dan menurut saya OBU ini uh, sebuah prodi gitu yang mempelajari tentang penerbangan secara keseluruhan gitu. Kita belajar Oh. manajemennya, kita belajar tentang hukumnya dan yang lainnya gitu. Dan saya sih tertarik karena prodi OBU ini yang nggak menghitung gitu, karena saya lebih suka bersosialisasi, lebih suka bertemu sama orang gitu, dan ya seperti ini kita sedang berinteraksi kayak gitu. Oh, kalau tadi ada jurusan mekanik-mekanik itu berarti ngitung badan pesawat kayak gitu-gitu, Kang. Ya, seperti itu. Jadi ada bagiannya seperti teknik listrik bandara. Jadi kelistrikan yang ada di bandara, ya tanggung jawab mereka gitu. Seperti ada problem ya mereka yang Hmm. Pusing ya, teknik Kang ya? pesawat. Sebenarnya kalau kita jadi, terus juga kita nggak bawa pusing, nggak bawa riuh, ya enjoy sih gitu. Balik lagi sebenarnya Oh, gitu. iya sih. Ayatan ke Bandung katanya. Ya udah, Bang, nanti kita main ke Poltekkes. Iya, teh kemarin tuh juga Sultan juga kemarin habis dari Bandung gitu. Sebenarnya pengen main sih ke Poltekkes Iya, gitu. bukannya bilang kayak teh aku di Bandung atau enggak teh nanti kita Aduh, live-nya bareng aja gitu ya kan boleh Kang. Aku mah oh ada di boleh. Bandung terus. Aku mah orang Bandung Oh, jadi sok aja datang ke Bandung. teteh Bandungnya di mana gitu? Di adalah pokoknya nanti datang aja ke Oh, Bandung dulu. Nanti di sini alamat saya dicatat lagi. Kan bahaya aku Kang. enggak. Ini ada yang nanya nih, bukannya ada menghitung Bang? Menghitung arah mata angin di runway katanya gitu. Wah, ini Kalau gimana kalau Kang? dia, jadi kenapa sih saya bilang nggak ada hitung-hitungan? Berarti saya bilang bukan mayoritas hitung-hitungan itu banyak, tapi memang ada itu seperti matematika, seperti hitung-hitungan dasar, statistika juga itu masih ada karena itu kan bisa dibilang dasar. Tapi kalau untuk yang terlalu banyak itu rasanya mungkin bagi saya sendiri itu kurang ada di sana gitu maksudnya. Seperti itu. Ah, parah nih Sultan. Aduh, banyak temennya Kang Sultan nih. Iya. Asultan ya aku manggilnya aja. Semangat adik. Ih, gak ada kabar nih Kang Duh. Ayu, kamu juga nggak di Bandung. Ngapain nanyain kabarnya Kang Sultan? Terima kasih ya Bang. Ayu Hmm. Ayu Tuh, ini temennya Anissa, satu prodi juga. dia duta Kang. Dia di bawah aku 1 tahun. Dia duta olahraga. Tolong dong Kang semangatin biar Ayunya semangat Kang. Buat Ayu jadi duta olahraga, semangat dan semoga tanggung jawabnya, amanahnya bisa berjalan dengan baik begitu. Semangat pokoknya buat Ayu. Iya tuh Kang, Ayu kan ini Kak duta olahraga. Jadi siapa tahu tuh fisiknya mau diadu sama Kang Sultan lah. Aduh. Izin bertanya Kak, untuk jalur pola pembibitan kira-kira tahun ini nggak ada TPA seperti tahun kemarin nggak Kak? Ya, kalau bisa saya simpulkan gitu, karena kita juga melihat dari tahun sebelumnya itu tes potensi akademik itu ditiadakan. Jadi kemungkinan besar di tahun ini untuk TPA itu tidak diadakan juga. Cuma kalian pantau aja infonya gitu di info si pencatat atau info kedinasan yang lainnya. Biasanya nanti akan ada surat resminya gitu. Kalau saya bercerita dari pengalaman tahun sebelum itu memang tidak ada untuk tes TPA ini gitu. Oh, boleh boleh. Ini Amin, makasih Bang. Izin bertanya buat Kak Anissa untuk di Poltekkes jurusannya apa aja sama buat Kang Sultan juga ya, boleh. Di Poltek, aku jawab dulu nggak apa-apa ya Kang ya? Ya, Jadi mangga teh. di Poltekkes tuh cuma ada 3 jurusan. Yang pertama tuh pekerjaan sosial, di mana pekerjaan sosial tuh jurusannya udah lama banget. Dan dia tuh arah-arahnya lebih kayak ke belajar tentang keluarga, tentang pekerja sosial di perusahaan. Itu belajarnya tentang di jurusan Peksos. Terus jurusan yang kedua tuh rehabilitasi sosial, itu jurusannya aku. Jadi nanti main sama akunya kita ketemu sama orang-orang yang disabil, kita bantu mereka, ketemu sama orang yang nafsa, kita ketemu sama orang yang HIV, ketemu sama anak-anak yang bermasalah dengan hukum atau anak-anak yang memiliki masalah dengan keluarga. Terus kita juga belajar tentang lansia gitu. Jadi kita ngebantu nih orang tua nih, apalagi orang-orang tua yang terlantar seperti itu. Dan yang terakhir ada
prodi pemberdayaan dan pemberlindungan sosial. Dia tuh lebih makro, jadi arahnya kebijakan, di mana melakukan penyuluhan hari anti narkoba atau enggak penyuluhan-penyuluhan di masyarakat ataupun membuat socio entrepreneurship kayak gitu sih. Kalau di aku tuh emang jurusannya sosial banget, Kang. Iya. Kayak gitu. Terus Amin, kalau ke Bandung ajak-ajak atutan gitu tuh. Kang Sultan waktu itu ke Bandung main kemana, Kang? Wah, jadi saya juga sebenarnya di Bandung itu saya juga main ke teman kampus juga gitu. Sebelum saya di STPI, saya pernah ikut ospek juga di UPI gitu. Sebelumnya juga pernah keterima di UPI. Oh, di UPI. UPI-nya jurusan apa, Kak? Jurusan kewarganegaraan PKN. Gitu. Oh, Cuman seminggu aja sih ospek, habis itu selesai. pantes nih. Nggak, TKD-nya pasti besar banget nih. iya, kalau Jurusan gitu, kewarganegaraan. kalau di TKD-nya ya memang besar, hanya saja pada saat itu saya tuh sebenarnya itu cadangan gitu. Jadi lulus cadangan, lulus bersyarat gitu. Jadi pada saat di Oh, tahun saya ini ada lulus murni, lulus cadangan gitu. Dan lulus cadangan ini bisa dibilang tuh ada salah satu dari ketiga poin tersebut ada yang nggak lulus gitu. Nah, itu oh, termasuk saya. Di awal oh. saya rasanya sih sebenarnya pesimis gitu. Sebenarnya Mm-mm. saya bisa masuk di sana dengan saya status lulus cadangan. Ternyata ya memang takdir berkata seperti itu, ya alhamdulillah saya bisa ada di Iya. sana. Udah rezekinya ya, Kang ya? Wah, benar itu, alhamdulillah banget sih. Nih, ada yang nanya lagi. Kak, izin bertanya, kalau daya tampung di jurusan di Poltek Yesus berapa ya, Kak? Di Poltek Yesus 7 tahun dari tahun ke tahun tuh selalu naik. Kalau nggak salah tahun sekarang tuh nerima cuma 600 perangkatannya. Nah, kalau di PPI Curug pasti banyak ya, Kang, ya perangkatannya, Kang? Ya, hanya saja di tahun ini itu kita dibatasi setiap course itu hanya satu course aja gitu. Jadi di setiap prodi itu hanya buka penerimaan itu satu course. Beda dengan angkatan saya. Oh, Yang angkatan saya itu bervariasi, bervariasi dari mulai course-nya ada yang sampai 4, 3 gitu. Jadi kalau tahun yang ini, tahun 2020 itu diserasikan semua itu satu course itu di setiap prodinya. Dan satu kelasnya itu sekitar 24 sampai maksimal itu 25. 25 karena jadi berapa, Kang, kira-kira? ada satu angkatan itu di angkatan saya ada sekitar 400 orang kayak Oh, gitu. 400 orang di 9 jurusan lumayan sedikit ya, Kang ya? Maksudnya pembagian Ya, jurusannya? iya pembagian lumayan. Kak, kalau jumlah soalnya berapa-berapa, Kak, dan berapa menit tes Poltek Yesus? Berapa ya? Banyak. Pokoknya kayak tes-tes lainnya mungkin ada yang 100, ada yang 90 soal dalam waktu 90 menit. Ada yang pokoknya dari tahun ke tahun tuh soalnya beda-beda. Waktu tahun aku tuh kita tuh ada yang tes ini istirahat, tes lagi istirahat. Ada juga yang tes langsung semua sampai waktu itu teman saya tuh sampai kayak mau muntah gitu pas tes tahun keberapa gitu. Karena dia tuh satu tes itu semuanya berarti dia tuh satu hari tuh bisa ngerjain sampai 400 soal dalam waktu beberapa jam. Jadi tipsnya nih meskipun kalian nggak tahu jumlah kalian berapa soal yang dihadepin, tapi makan dulu. Itu makan tuh penting banget. Ya kan ya? Nah, bener banget sih, kayaknya sih sama ya sepertinya kalau ditanya soalnya tuh berapa gitu di STPI juga pas dites ya sama gitu, kita ditesnya soalnya banyak gitu dengan waktu ya kalau kami di SKD itu sekitar 90 menit gitu dari 100 soal yang ada kayak gitu. Saya juga dulu pernah tuh sempat cek juga soal-soal tahun lalu di Poltekkes emang banyak banget sih, saya akun itu emang banyak banget Iya, dan banyak banget. siapnya Pokoknya luar makan dulu, biasa. makan bawa minum. Boleh Kyo, kalau nggak salah waktu angkatan aku tuh boleh bawa minum. Tapi karena sekarang online, tesnya pun online. Jadi tetap ikutin Duta Poltek Kesos, nanti bakal ada info-info menarik lainnya. Kak Grafael, wah didiemin nih, maaf Kang. Kak Grafael ini temennya temen aku kalau nggak salah. Iya, Oh, oh sebenarnya Akang kenal juga. ya, jadi Bang Greg ini senior saya di C gitu. Sepertinya sih teman dari Anissa juga gitu, kenal dengan Anissa Iya. kayak gitu. Aku kenalnya sama Fikri. Kenal salamin ke Fikri ya Kak. Oh, iya, Kalau angkatan senior Abang berapa?
Kalau angkatan Ya senior mungkin abang berapa? ini tuh dari jumlah kali ya. Kalau dari jumlah total di angkatan saya gitu. Kalau total gitu dari taruna taruni di atas saya itu ya lebih pastinya dari angkatan saya. Karena di angkatan atas saya ini itu pembukaan pertama dan itu juga pembukaan besar banget gitu. Dari Oh. lebih dari sekitar 400. Kak, tahun lalu ujian online-nya gimana ya? Kalau PPI Curug ujiannya tes tulis atau tes online? Kita semua berbasis komputer, jadi mulai dari SKD itu kita komputer, setelah dari SKD itu kita melaksanakan tes-tes yang lain. Jadi di tahun sebelumnya ini, itu kan sempat ada mundur nih jadwal seleksi kedinasan karena pandemi COVID kan. Hmm. Itu jadi ada sedikit perubahan, namun tidak menghilangkan semua kebiasaan dalam hal seleksi gitu. Jadi gini, kita tuh tetap melaksanakannya bukan secara online, tapi kita malah diperbanyak tempat. Jadi untuk meminimalisir terjadinya banyak kerumunan, tetap kita datang secara online dengan protokol kesehatan yang ada. Setelah kita melaksanakan tes-tesnya itu secara offline, ya untuk hal-hal yang lainnya yang bisa secara online itu bisa dilakukan secara online. Tapi secara keseluruhan mulai dari fisik, psikotes, SKD itu tetap kok kita offline datang langsung. Oh, kalau di Poltekkes sendiri untuk tes tulis tuh mereka online, Kak. Jadi pada saat online tuh banyak permasalahannya di jaringan, keluar masuk. Sementara keluar masuk ada beberapa host yang gak mau nge-invite lagi gitu karena takutnya ada kecurangan dan segala macam. Jadi tipsnya nih buat yang ikut Poltekkes ujian online itu benar-benar manfaatin sinyal. Jadi benar-benar kalian tes sinyal karena kita tuh suka ada simulasi pertama, kedua, ketiga kayak gitu. Jadi buat teman-teman mungkin dari sekarang boleh nyari-nyari spot-spot di mana ini sinyalnya kenceng banget dan gak akan pernah putus kayak gitu. Mata Yes. kuliah paling enak apa bang katanya gitu? Oke, kalau mata kuliah paling seru gitu, paling asik, ya tadi kalau dari saya sih aviation security gitu. Jadi ya saya juga belajar buat melihat gimana sih caranya kita melihat satu benda bahaya, mengantisipasinya seperti apa gitu. Karena bagi saya itu seru sih gitu. Karena ada interaksi di sana, interaksi dengan orang lain gitu, interaksi dengan orang baru dan ya menurut saya itu seru sih. Oh, ya iyalah, prodi sendiri mah pasti dibanggain atuh ya bang ya. Udah pasti tiap orang mempunyai paling enak sendiri ya gitu ya. Kalau Anissa sendiri apa gitu pelajaran yang paling disukain gitu di rehabilitasi itu apa? Paling suka belajar Iya paling. belajar apa ya? Aku tuh paling suka praktek, nggak suka belajarnya karena kalau belajarnya kadang maksudnya apa ya? Tapi ketika dosennya, ayo kita praktek itu pasti kayak oh harus berarti kayak gini kayak gitu. Aku lebih suka praktek kayak gitu. Berarti lebih Aceng, suka turun langsung. iya aku lebih suka yang turun langsung. Aceng ya, iya aku salamin ya ke Aceng. Emang dipanggilnya masih Aceng. Abang dari prodi apa katanya gitu. Ya, saya dari Prodi Operasi Bandar Udara. Nah, ini yang tadi saya bilang paling tinggi di prodi saya. Ini dia. Jadi Oh, dia paling halo tinggi. kakak paling tinggi di prodi. Iya, paling tinggi di prodi saya. Konsultan. Iya. Boleh sih. Kang itu tipsnya buat tinggi banget itu apa ya? Saya masih pengen nambah tinggi soalnya. Biar Sebenarnya kalau boleh tahu tingginya Kak Sultan berapa? 178. Tinggi banget. Tinggi Ya, banget. nggak terlalu tinggi. Enggak, itu masih tinggi banget. Apalagi nanti pakai Tinggi. pentoplo ya. Itu pasti ada Iya. nambah sedikit. Itu tinggi banget, Iya. Kak. Oh iya nih Kak, terakhir nih karena kita udah mendekati 7:30 ya Kak ya. Nggak kerasa banget waktunya bentar lagi. Padahal lumayan cukup lama ya Kak kita ngobrol-ngobrol. Nah buat dari Kakak nih, buat kesan dan pesan buat teman-teman yang mau masuk ke PPI Curug terakhir nih Kang. Kira-kira apa Kak? Kalau pesan dan kesan buat adik-adik gitu yang mungkin dulunya pernah daftar di PPI Curug cuma gagal, buat kalian yang baru mau masuk di PPI Curug, satu sih tadi yang saya bilang, kalian harus yakin dulu sama kemampuan diri kalian sendiri, itu satu. Yang kedua, kalian harus punya niat yang
bagus, punya komitmen yang tinggi gitu, untuk menggapai itu semua. Dan yang ketiga, itu kalau dari saya sih restu dari orang tua itu penting banget, jangan pernah dilupakan. Itu dan ya kalian itu pokoknya jangan percayalah ada apa ya hal-hal yang di luar dari kemampuan diri kalian gitu. Hal-hal yang mungkin dengan bantuan orang lain, dengan cara lain itu kalian coba ya kan kuatin aja gitu sama diri kalian sendiri. Terus Nggak usah pakai jimat ya Kang ya. ya nggak usah. Jadi kalian harus benar-benar yakin sama diri kalian sendiri. Kalau emang kalian masuk berarti kalian emang pantas ada di sana. Kalau emang kalian nggak bisa masuk ya berarti bukan rezeki kalian dan kalian belum pantas gitu ada di sana. Mungkin ada orang lain usahanya lebih tinggi dan lebih keras bisa pantas ada di sana gitu. Sedangkan kita ya mungkin kita disuruh buat usaha lebih keras lagi, doanya lebih kuat lagi, sedekahnya lebih kuat lagi. Jadi buat saya sih ya pokoknya percaya sama diri kita dan sama Tuhan kita. Itu paling penting banget sih. Hebat, hebat, hebat. Hebat banget Kang, semangat terus buat di PPI Curugnya. Semoga nanti kita bisa ketemu. Nanti Akang kalau ke Bandung kabar-kabarin aku aja. Atau mau main ke rumahnya Ya, Aceh, nanti aku ke rumah Aceh. ya mungkin Boleh nanti ya? kayak gitu. Oh iya, pokoknya buat Poltek Kesos Bandung, terima kasih banget buat undangannya malam hari ini. Iya. Dan merasa tersanjung juga diundang dari acara berkerumun. Semoga ya duta dari Poltek Kesos juga lancar semua acara-acaranya berjalan dengan baik kayak gitu. Iya. Semangat terus Kak buat Ya, kuliah online-nya semua. Semangat, semangat. Mungkin kita udah akhiri dulu aja ya buat teman-teman yang masih banyak nanya ini, kita boleh langsung DM secara pribadi baik ke IG Duta Poltek Kesos atau ke aku langsung atau langsung ke Kak Sultan. Buat semuanya, dadah. terima kasih ya Nisa. Sama-sama Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.